Beda ibu tapi saling rukun bermain bersama. Kalaupun mau ketemu sama bapak mereka gitu ya, which is itu Pakubono 12 gitu, Sinuhun 12. Gak ada yang namanya prosedur harus melewati inilah, harus lapor inilah, harus seperti ini, menunggu jawaban dari ini dulu, setelah itu baru bisa ketemu, atau kapan, atau bagaimana. Gak ada itu semua. Putri Keraton Solo ditolak abdi dalam saat hendak bertemu ayahnya PB13. Saya diikutin sama beberapa, ada dua abdi dalam lah, laki-laki. Sosok Putri Raja Pakubuwana atau PB13, Gusti Raden Ayu Devi Leliana Dewi menceritakan pengalaman pahit saat hendak menemui ayahnya di dalam Sasono Narendra, Keraton Kasunanan Surakarta. Dia ditolak oleh sejumlah penjaga yang berada di lokasi tersebut. Diungkapkan, dirinya hendak masuk ke Sasana Narendra. Namun, pagarnya ditutup. Lalu, dirinya mencari jalan lain. Saat itulah, dia diikuti dua abdi dalam pria. Devi juga mengungkapkan, bahwa ia sempat menanyakan kepada dua abdi dalam itu bahwa ingin bertemu dengan sang ayah, Sinuhun PB13. Namun, dijawab bahwa harus melalui prosedur yang berlaku. Terkait apa yang dialami, Devi merasa sangat sedih. Menurutnya, kondisi saat ini di Keraton Solo berbeda dengan apa yang dialaminya saat PB12 menjadi raja. Menurutnya, hal itu bukan suatu peraturan dari keraton, namun peraturan yang dibikin untuk menghalangi sesuatu. Lantaran tak juga kunjung dipertemukan, akhirnya dirinya mengurungkan niat bertemu dengan ayahnya, dan bergegas keluar dari Sasono Narendra tempat kediaman Sinuhun. Tadi itu saya masuk, kemudian pada saat saya masuk itu tuh saya langsung menuju ke Sasono Narendra, tapi kan pagarnya ditutup. Jadi saya pikir saya bisa masuk lewat pintu yang lain, ternyata semuanya aksesnya ditutup juga. Tapi saya diikutin sama beberapa, ada dua abdi dalam lah, laki-laki. Terus saya bilang, saya mau masuk ke Sinuhun, ada di mana? Sinuhun ada di dalam Ageng atau di Narendra? Saya bilang ada di Narendra. Ya udah, anterin saya ke Narendra. Saya mau ketemu sama Sinuhun. Dia bilang nggak bisa Gusti, harus ngikutin prosedur. Ya udah, saya ikutin prosedur. Apa prosedurnya? Saya bilang gitu. Terus dia bilang prosedurnya harus menghubungi pengurus. Dia bilang ya udah kalau gitu, tolong dihubungin pengurusnya. Saya yang harus menghubungi apa kalian menghubungi gitu. Terus ya udah Gusti, mohon tunggu di sana aja. Saya bilang nggak mau, saya mau tunggu di sini. Dia bilang gitu. Tolong kalian jalankan aja prosedur yang memang harus kalian jalankan supaya saya bisa ketemu sama bapak saya bilang gitu. Saya tunggu di sini. Kemudian nggak ada satupun yang beranjak untuk nggak tahu melakukan apalah, pokoknya semua akhirnya jadi mengikuti saya. Terus akhirnya saya lihat pintu pagar untuk menuju ke Sasono Narendra itu saya sebetulnya sangat sedih dan miris dengan kondisi yang sekarang ini, karena saya pun pernah mengalami hidup di masa Pakubono 12 ya. Pada saat saya masih kecil, tante-tante saya dan Pakubono ke-12 kan punya istri lebih dari satu. Anak-anak juga ada jumlahnya 37. Itu semua rukun. Ketemu meskipun beda-beda ibu tapi saling rukun bermain bersama. Kalaupun mau ketemu sama bapak mereka gitu ya, which is itu Pakubono 12 gitu, Sinuhun 12. Gak ada yang namanya prosedur harus melewati inilah, harus lapor inilah, harus seperti ini, menunggu jawaban dari ini dulu, setelah itu baru bisa ketemu, atau kapan, atau bagaimana. Gak ada itu semua. Artinya hubungan antara ayah dengan anak itu tanpa syarat ya? Tanpa syarat sebetulnya. Normal ya? Normal. Baru kali ini yang gak normal? Sangat-sangat tidak normal, dan itu tuh buat saya aneh dan menyedihkan. Benar-benar sesuatu peraturan yang bukan peraturan keraton, peraturan yang dibikin untuk menghalangi sesuatu. Jadi itu menurut saya nggak benar. Menanggapi keluh kesah Gusti Devi tersebut, Wakil Pengagen Sasana Wilopo, Kanjeng Pangeran Haryo, Dani Nur Adiningrat mengaku bahwa aturan bertemu dengan Sinuhun PB13 haruslah sesuai prosedur. Menurutnya, Sinuhun akan berkehendak sesuai dengan keinginannya sendiri. Oke. Terus saya kebetulan juga nggak ada di tempat ya. Tapi berdasarkan yang saya ketahui, gitu, saat itu Gusti Devi datang ya. Lajeng ditemui oleh Gusti Putri.
Oke, nggih Gusti Putri Nggih. nggih. Nggih, ditemui oleh Gusti Putri. Dan Gusti Putri menyampaikan pada sampean dalam ingkang sinuwun, dan sampean dalam ingkang sinuwun mboten kersa. Oke. Dados ngaten, di keraton itu ada prosedural juga nggih. Jadi kami pun yang setiap saat di keraton itu tidak setiap saat juga kepanggil sampean dalam ingkang sinuwun gitu loh. Kalau kami nggak dikersakne untuk ketemu atau dipanggil atau kami pengen ketemu tapi sinuwun beten kersa nggih nggak bisa ngaten. Seharusnya kita semua tahu kok anunipun janipun, proseduralipun dan lain sebagainya ngaten. Oke. Lah kalau Nah, ini mengenai sampean dalam ingkang sinuwun mboten kersa ketemu atau belum kersa ketemu, saya sendiri juga mboten pirsa, mungkin ada berbagai macam hal pertimbangan beliau selaku ayah dan lain sebagainya. Oke. Kalau ini Kanjeng, dalam video itu kan juga sempat menyinggung terkait dengan PB 12 sama PB 13 bahwa aturan sebelumnya Sinuwun di PB 12 itu lebih longgar. Nah, menyikapi itu sendiri dos pundi Kanjeng? Enggak juga. Aturan keraton itu baku kok. Kalau bagaimana tata cara pengen kepanggil sinuwun atau bagaimana bisa ketemu sinuwun itu ada aturan bakunya gitu loh. Kalau nggak ditimbali, setahu saya putra putri dalam itu nggak berani menghadap ngoten. Kecuali ada hal tertentu yang urgent gitu bisa menyampaikan dan lain sebagainya, nanti ya kerso dalam bagaimana ditimbali atau tidak, atau bersedia memenuhi atau tidak ngaten. Oke. Nah, Gusti Putri pun yang sering di keraton pun tidak setiap saat juga ketemu beliau gitu, bisa dikonfirmasi kok gitu. Oke. Kalau untuk ini sendiri Gusti, harapan mungkin dari Gusti Devi pun menginginkan supaya bertemu. Kalau untuk ini sendiri dos pundi Gusti? Saya bukan Gusti, saya Kanjeng. Nah, kalau Gusti Devi itu mau ketemu, ya nanti dos pun di Sinuwun kan juga perso nggih bahwa Gusti Devi pengen ketemu ya. Dos pun di Sinuwun gitu, kami nggak bisa gitu. Beliau punya pertimbangan, saya yakin beliau punya pertimbangan. Kenapa belum kerso ketemu atau apa bagaimana gitu, yang mungkin tidak bisa kami sampaikan atau beliau sampaikan ke publik. Oke. Ada pertimbangannya aja. Artinya ini menunggu dari kersane Sinuwun piyambak nggih. Nggih. Kalau Sinuwun menghendaki kepanggih, siapapun meskipun timbali. Oke. Jam berapapun ngaten. Oke, siap.